Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha kelas 5. Bagaimana kabar kalian semua? Bagaimana puasa kalian hari ini? Pastinya kalian masih semangat untuk berpuasa. Tak terasa sudah hari Kamis, waktunya kita belajar matematika. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar membaca data pada diagram lingkaran. Setelah kemarin kita sudah menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, sekarang kita akan membaca data dalam diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan diagram yang menunjukkan data atau hasil angka-angka dalam bentuk lingkaran. Diagram lingkaran seperti yang ada di gambar. Dari gambar kita dapat melihat bahwa data yang terdapat pada gambar adalah data A, B, C, D, dan E. Yang merupakan data terbesar adalah B. Jenis diagram lingkaran. Apa aja? Yang pertama, diagram lingkaran normal dalam bentuk angka. Yang kedua, diagram lingkaran derajat. Yang ketiga, diagram lingkaran sebagai persentase. Ya, sekarang kita akan belajar diagram lingkaran normal atau dalam bentuk angka. Di situ sudah Ustazah kasih diagram lingkaran ya. Suatu kelas memiliki total 42 siswa dalam bentuk diagram lingkaran di samping. Berapa banyak siswa yang tidak melakukan kegiatan ekstrakurikuler? Data yang ditanyakan sama dengan total data dikurangi data yang diketahui secara total. Di situ ya sudah jelas, basket 10 siswa, bola 5 siswa, terus tapak suci 10 siswa, dan tidak ada atau tidak mengikuti ekstrakurikuler belum diketahui. Tadi yang diketahui total siswa 42 siswa, yang ikut ekskul basket 10 siswa, yang mengikuti ekskul bola 5 siswa, tapak suci 10 siswa. Yang ditanya adalah siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler. Kita jawab ya. Data yang ditanya sama dengan total data dikurangi data yang diketahui siswa yang tidak mengikuti pelatihan ekstrakurikuler. Sama dengan jumlah total siswa dikurangi dalam kurung ekskul basket ditambah ekskul bola ditambah ekskul tapak suci. Tadi total siswanya berapa? 42 dikurangi ekskul basket 10 ditambah bola 5 ditambah tapak suci 10. Jadi 42 dikurangi 25 siswa. Jadi yang tidak mengikuti ekstrakurikuler adalah 17 siswa. Gampang kan? Gampang sekali. Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang diagram lingkaran dalam derajat. Di situ ada diagram lingkaran, lalu ada datanya. Contohnya, sebuah sekolah memiliki 1260 siswa. Berapa banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler musik? Rumusnya, nilai yang ditanya sama dengan sudut yang ditanyakan dibagi sudut yang diketahui dikali nilai yang diketahui atau dikali dengan jumlah seluruh data atau jumlah seluruh siswa. Yuk kita jawab ya. Di situ ada diagramnya yang diketahui. Total siswanya berapa? 1260 siswa. Terus ekskul basketnya berapa? 130 derajat. Ekskul bola 100 derajat. Ekskul silat 80 derajat. Lalu yang ditanyakan adalah yang mengikuti ekstrakurikuler musik. Bagaimana? Yuk kita cari dulu ya. Berapa sih? Karena dalam lingkaran itu adalah jumlah sudutnya 360 derajat. Lalu kita cari musik sama dengan 360 derajat dikurangi sama ekskul basket ditambah ekskul bola ditambah ekskul silat.
Lalu ketemu 360 derajat dikurang 310 sama dengan 50 derajat. Lalu kita cari musik. Musik sama dengan sudut musik dibagi sudut seluruhnya dikali jumlah siswa. Ingat ya, sudut seluruhnya atau sudut dalam lingkaran berjumlah 360 derajat. Jadi kalau kita mencari data yang belum ada derajatnya, kita memakai 360 dikurangi dengan angka yang sudah ada. Lalu di situ ya, musik sama dengan 50 derajat per 360 dikali 1260. Itu ya, di atas kita coret nolnya ya. Lalu sama dengan 50. Terus 36 itu bagi ya, 120 dibagi 36 ketemu ya. 21 sama 6 sama-sama dibagi 6. 36 dibagi 6, 126-nya dibagi 6. Lalu ketemu 50 dikali 21 per 6 sama dengan 1050 dibagi 6. Jadi ketemu 175 siswa. Jadi banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler musik adalah 175 siswa. Sekarang diagram lingkaran dalam persentase. Contohnya, diketahui dari diagram lingkaran bahwa baju remaja berjumlah 120 baju. Berapa banyak item pakaian untuk anak-anak yang dijual oleh penjual pakaian? Nah, kita akan mencari nilai dalam diagram lingkaran dalam bentuk persen. Ya, diagram lingkaran di samping menunjukkan data banyak hasil panen pisang padani selama 4 bulan. Jika jumlah seluruh hasil panen pisang sebanyak 180 kg, tentukan A. Tabel data jumlah panen pisang setiap bulannya. B. Banyaknya hasil panen pisang pada bulan Maret. C. Selisih panen pisang pada bulan Januari dan April. Lalu, bagaimana kita cara mengerjakannya? Di situ terlihat ya, ada diagram lingkarannya. Januari 35%, Februari 20%, Maret 25%, dan April belum diketahui berapa persentasenya. Bagaimana kita mengerjakannya? Yuk kita perhatikan lagi caranya. Ya, ingat 180 kg itu sama dengan 100%. Tadi yang belum ada adalah persentase bulan April. Ya, berarti sama dengan, karena persentase berarti 100% dikurang sama Januari ditambah Februari ditambah Maret. Jadi 35% ditambah 20% ditambah 25% sama dengan 100% dikurang 80% sama dengan berapa persen? 20%. Tadi kalau yang di awal derajat pakainya 360 derajat, karena ini persentase jadi menggunakan 100%. Lalu kita akan mencari berapa sih jumlah panen pada bulan Januari, Februari, Maret, April. Yuk kita mencari Januari itu berarti berapa kilo? Nah, di situ berapa Januari? 35. Karena di situ 35%, jadi 35 per 100 dikali jumlah panennya seluruhnya berapa? 180 kg. Nah, lalu kita coret nolnya. Di atas ada 01, di bawah ada 01, kita coret. Lalu 35 kita bagi 5, 10 kita bagi 5, diketahui 2. 35-nya dibagi 57, lalu 2 kita coret sama 18. Ketemulah 63 kilo. Lalu bulan Februari berapa persen? 20%. Jadi 20 per 100 dikali 180 kg. Paham ya? Nolnya atas. Ada nol berapa itu di atas? Nah, ada nolnya 2 di atas, jadi coret ya, nolnya 2. Lalu kita kalikan 2 dikali 18 sama dengan 36 kg. Lalu kita sekarang cari bulan Maret. Bulan Maretnya berapa?
25/100 dikali 180 kg. Paham ya? Lalu kita coret nolnya. Ya. Kalau enggak, kita bagi aja 25/100. 25 bagi 25, 100 bagi 25. Jadi ketemu 1/4. Lalu 180 kita bagi 4, ketemu 45 kg. Lalu bulan April itu diketahui berapa? 20/100 dikali 180 kg. Lalu ketemunya adalah, nolnya kita coret ya, itu atas ada 2 nol, bawah ada 2 nol, kita coret jadi 36 kg. Gampang kan caranya? Karena ini persentase jadi per 100. Ya, mudah ya. Setelah itu ketemulah Januari 63 kilo, Februari 36 kilo, Maret 45 kilo, dan April 36 kilo. Lalu kita bikin tabelnya nih, bulan sama hasil panen pisang dalam kurung per kilo. Tadi Januari berapa kilo? Kita tulis, disalin di situ, ada 63. Lalu bulan Februari tadi ada berapa? 36 kilo. Bulan Maret ada 45 kilo. Bulan April ada 36 kilo. Lalu banyaknya hasil panen pada bulan Maret ada berapa kilo? Lihat itu bulan Maret ada berapa kilo? 45 kilogram. Lalu selisih panen pisang pada bulan Januari dan April. Yang namanya selisih berarti dikurangi. Data terbesar dikurang data terkecil. Bulan April sama bulan Januari. Januari 63 dikurang 36. Hasilnya berapa? 63 kilo dikurang 36 kilo. Hasilnya 27 kilogram. Gampang kan cara mengerjakannya? Gampang dong, pastinya kamu bisa dan paham. Sebagai bahan pembelajaran hari ini, materi yang sudah Ustazah jelaskan, jangan lupa ya ditulis di buku matematika sebagai bahan belajar kalian. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan menyimak video pembelajaran matematika hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang telah Ustazah jelaskan. Tetap istiqomah dalam melaksanakan amal yaumi. Setelah selesai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian pembelajaran dari Ustazah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak hebat dan cerdas. Tetap semangat.